Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya ingin mengulas mengenai legenda asal mula nama Sungai Musi dan juga terkait dengan cerita rakyat mengenai Sungai Musi yang merupakan sungai terbesar dan terpanjang di Sumatera Selatan. Bagaimana kisah legenda ini? Silakan disimak berikut ini. Sungai Musi merupakan sungai terbesar dan terpanjang di Sumatera Selatan. Hulunya berada di daerah Provinsi Bengkulu. 9 buah sungai besar diantaranya dari Provinsi Jambi dan Provinsi Bengkulu bermuara ke Sungai Musi. Selain itu, beberapa sungai kecil juga ada yang bermuara ke Sungai Musi. Sungai Musi mengalir di tengah-tengah kota Palembang, lebarnya sekitar 400 meter. Pada zaman dahulu kala, sebelum datang kerajaan Sriwijaya, hubungan lalu lintas laut di seluruh dunia dilakukan dengan perahu layar. Pada zaman itu, banyak pula lalun atau bajak laut. Menurut cerita, ada kelompok bajak laut asal negeri Cina terdiri dari 3 perahu layar berlayar ke Selat Bangka. Perompak itu dipimpin oleh seorang yang bergelar kapitan. Mereka tertarik ketika melalui muara Sungai Musi, terutama karena lebarnya. Kapitan mencari dalam peta yang ada di dinding kamarnya. Ternyata sungai itu belum ada namanya di peta. Sang kapitan kemudian memerintahkan seluruh perahu menurunkan layarnya. Dia berkata pada anggota teras anak buahnya, "Dalam peta sungai ini sangat panjang, tapi belum ada namanya. Ayo kita selidiki." Kemudian 3 perahu layar besar itu berdayung beriring-iringan memasuki sungai dan terus menghulu. Kota Palembang ketika itu masih merupakan perkampungan besar yang ramai. Para perompak itu melihat banyak perahu besar dan tongkang datang dari hulu barat dengan muatan hasil bumi. Lalu berkatalah kapitan kepada anak buahnya, "Muatan perahu penduduk ini hasil bumi yang sangat penting dalam perdagangan di dunia. Kalian lihat, banyak jenis rempah-rempah. Jangan ada yang mengusik mereka. Kita dekati dengan ramah. Pastilah di hulu sana daerah subur yang merupakan sumber semua hasil bumi ini. Kita akan berusaha jadi pembeli tunggal," ujar sang kapitan kepada anak buahnya. Perahu dan tongkang yang datang itu ternyata adalah milik pedagang dari pulau lain di Nusantara. Selain beras dan sayur mayur, banyak hasil bumi seperti kopi, lada, cengkih, kayu manis, buah pala, dan tembakau. Ini merupakan barang dagangan yang mahal harganya di negeri lain. Para perompak itu kemudian mendekati perahu dan tongkang. Karena pedagang tak mengerti bahasa Cina, percakapan dilakukan dengan memberi isyarat. Ternyata mereka bisa saling mengerti. Ketika itu, perdagangan tidak dilakukan dengan uang. Perompak itu menunjukkan kepada para pedagang dan juga penduduk berbagai jenis barang yang ada di ketiga perahu layar mereka. Mulai dari pakaian dan kain, perak, emas, sampai bahan pangan. Semua adalah hasil rompakan. Kemudian terjadilah jual beli dengan cara menukar barang. Melalui percakapan dengan isyarat, para pedagang dan penduduk mengatakan bahwa hasil pertanian yang mereka peroleh adalah dari daerah hulu. Oleh karena itu, kapitan memutuskan untuk ke hulu. Mereka kemudian berdayung ke hulu. Karena kapal mereka besar-besar, mereka membeli perahu penduduk dengan cara menukar. Dengan perahu-perahu itulah mereka menghulu sungai.
membawa berbagai jenis barang hasil rompakan yang ada pada mereka. Kapitan memerintahkan agar sebagian anak buahnya naik ke darat dan meneliti keadaan. Kemudian, banyaklah anak buah perompak itu masuk ke kampung dan menjelajahi hutan. Mereka sangat kagum melihat kesuburan lahan di daratan. Kelompok yang sampai ke daerah dataran rendah Gunung Dempo atau daerah Lahat sekarang kagum melihat betapa suburnya tanah yang mereka kunjungi. Hasil sayur mayur tidak terpanen. Tanaman kopi bagaikan hutan dengan buahnya yang besar-besar. Begitu juga cengkih, kayu manis, dan berbagai tanaman lainnya. Kelompok yang menjajah daerah Muara Enim sekarang juga kagum melihat tanaman rempah-rempah. Mereka kagum ketika melihat di beberapa lokasi banyak batu bara yang muncul ke permukaan tanah. Sementara itu, yang sampai ke daerah Rejang Lebong terkejut melihat penduduk mendulang emas sampai tanaman rempah-rempah yang melimpah. Setelah beberapa bulan menerima laporan demi laporan, Kapitan Bajak Laut kemudian memerintahkan anak buahnya membeli sebanyak mungkin. Mengajari penduduk mengambil batu bara, penduduk pun sangat senang. Berbulan-bulan kemudian berlangsung. Barang-barang yang digunakan untuk menukar milik perompak pun habis. Sementara ketiga buah perahu besar mereka sudah penuh dengan hasil bumi, termasuk tembakau yang mereka temukan di daerah Danau Ranau. Kapitan lalu memutuskan meninggalkan daerah itu dengan maksud untuk dapat kembali selekasnya setelah menjual barang yang mereka miliki. Tiba di muara sungai, Kapitan memerintahkan ketiga perahu mereka berlabuh berdekatan. Suatu malam, Kapitan memberi penjelasan di hadapan sebagian anak buahnya. Mereka bermusyawarah menentukan ke negeri mana saja barang-barang itu akan mereka jual. Juga membuat rencana ke daerah mana mereka akan berlayar kemudian untuk merompak. Hasil rompakan akan dijadikan bahan penukar atau untuk membeli barang di daerah baru yang mereka kunjungi. Kita harus mencari barang-barang yang sesuai dengan kebutuhan penduduk di daerah ini. Di samping merompak, kita harus jadi pembeli tunggal seluruh hasil bumi di daerah ini. Kita harus bergaul sebaik mungkin dengan masyarakat. Sumber barang dagangan kita harus bisa dalam jangka panjang. Untuk itu, beberapa orang anak buah yang saya pilih tinggal di sini. Kembali ke hulu dengan menggunakan perahu. Pelajari bahasa daerah. Tapi awas, jangan sekali-kali ada yang berbuat jahat atau kasar terhadap penduduk, ujar sang kapitan perompak. Bersama beberapa tenaga terasnya, dipilihlah sejumlah anak buah perompak itu untuk tinggal dan kembali ke Palembang langsung ke pedalaman. Kemudian, kapitan itu menunjuk lagi pada peta yang terbentang di dinding ruangan. Dia memberi tanda melingkari daerah Sumatera Selatan dalam peta seraya berkata, "Kita sekarang berada di daerah ini. Ternyata daerah dan sungai ini belum ada namanya di peta. Sudah kupikir-pikir, kita namakan daerah ini Muci," ujar sang kapitan. Dalam bahasa tua Cinahan, Muci adalah ayam betina, dan Muci adalah nama bagi Dewi ayam betina yang memberi keberuntungan pada manusia. Lalu seorang pemimpin teras perompak bertanya, "Mengapa Tuan Kapitan menamakan daerah ini Muci?" Kapitan itu pun tersenyum dan menjawab, "Yah, bukankah Muci adalah ayam betina, makhluk yang memberi keuntungan bagi manusia. Sekali bertelur belasan butir. Telur sumber uang yang laris. Daerah ini sangat subur. Luar biasa suburnya. Hasil rempah-rempahnya bermutu tinggi. Ada tambang batu bara.
ada tambang emas, sumber kekayaan yang tidak akan habis-habisnya. Maka daerah ini juga layak disebut Muci. Karena tanahnya demikian kaya raya, memberi keberuntungan bagi manusia. Yah, Muci, Dewi penolong manusia, ujar sang kapitan perompak. Seluruh perompak itu tertawa riang karena pimpinan mereka memilih nama yang sesuai dengan pendapat mereka. Lalu kapitan meneruskan, kalian ingat, penduduk di daerah ini juga memiliki sifat baik yang dimiliki ayam. Kaum pria daerah ini ramah, mudah menerima orang asing, dapat bergaul dengan baik, dan suka menolong pula. Akan tetapi, jangan coba berbuat curang atau menipu mereka. Bukankah ada 4 orang teman kita yang mati karena ditusuk penduduk dengan pisau? Ujar sang kapitan menjelaskan kepada anak buahnya. Seorang anggota teras Lanun berkata, benar kapitan, itu salah mereka sendiri. Sudah diperintahkan agar jangan berbuat kasar atau menipu penduduk. Benar, salah mereka sendiri. Sudah saya perintahkan agar berperangai baik. Daerah ini dan seluruh penduduknya akan jadi mitra dagang kita dalam jangka yang panjang. Selain itu, wanita di daerah Muci ini juga sangat baik. Kulit mereka kuning seperti kita, tapi wajah mereka tidak seperti wajah wanita kita. Juga tidak seperti wajah orang Eropa, wajah milik bumi mereka sendiri. Kaum wanita daerah ini hebat dan mengagumkan. Mereka bekerja keras membantu suami, tak ubahnya seperti induk ayam betina. Bekerja keras mencari makanan untuk anak-anaknya. Hormat dan baik pada sesamanya, akan tetapi jangan coba ada yang mengganggu anak-anaknya. Biar burung elang, musang, bahkan harimau sekalipun, jika mengganggu anaknya, induk ayam akan menyerang musuhnya. Buktinya sudah kita rasakan, bukan? Ujar sang kapitan. Para bajak laut itu pun tertawa lebar. Dan lalu ada yang berkata, ya, benar kapitan. 3 orang teman kita luka parah ditusuk wanita dengan pisau. Salah mereka sendiri, karena mereka hendak mengganggu wanita. Ya, benar itu, sambut kapitan. Karena tanah daerah ini sangat subur dan memberi kehidupan yang berlimpah pada manusia, saya memilih Muci untuk nama daerah ini. Inilah Sungai Muci, sungai yang memberi manfaat dan keberuntungan kepada manusia. Ujar sang kapitan menutup pembicaraan. Tahun berikutnya, ketika bajak laut datang lagi membawa hasil rompakan untuk modal berdagang, mereka menyebut daerah itu Muci. Beratus tahun kemudian, kata Muci berubah menjadi Musi. Nah, seperti itu legenda asal-usul penamaan Sungai Musi, sungai yang terbentang panjang di Sumatera Selatan, yang hingga kini menjadi salah satu sungai terpanjang dan terbesar di Indonesia. Terima kasih sudah menyimak kisah ini di channel YouTube Borin Vlog. Silakan simak kisah sejarah, legenda, cerita rakyat, dongeng, ataupun hal lainnya yang tersedia di channel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.